Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Ardiansyah dengan NIM 2417101537, Teknik Mesin semester 3 dari Institut Teknologi Budi Utomo, Jakarta. Izin untuk mempresentasikan Engineering Design dan Analisis. Pengertian. Pengertian Engineering Design dan Engineering Analysis adalah dua tahap penting dan saling melengkapi dalam proses rekayasa engineering. Keduanya memiliki fokus yang berbeda. Engineering design atau desain rekayasa adalah proses sistematis dan interaktif untuk menciptakan solusi, produk, sistem, ataupun proses produksi terhadap kebutuhan manusia atau masalah tertentu dengan mengaplikasikan prinsip sains, matematika, dan ilmu teknik. Desain analisis yaitu adalah proses evaluasi mendalam terhadap sebuah desain atau rencana yang telah dibuat untuk memprediksi perilaku, kinerja, dan keamanan desain tersebut di bawah kondisi operasi yang diharapkan. Tujuan utama. Tujuan utama engineering design adalah menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan dan batasan yang telah ditetapkan. 2. Mengubah konsep abstrak menjadi spesifikasi teknis yang detail. 3. Menghasilkan dokumen perencanaan seperti gambar kerja, skema sistem, dan spesifikasi material. Kesimpulannya yaitu, secara sederhana, engineering design adalah aktivitas menciptakan sintesis ataupun solusi. Tujuan desain analisis. 1. Mengukur dan memverifikasi sejauh mana desain mempengaruhi kriteria kinerja. Misalnya, kekuatan struktural, efisiensi termal, dan kapasitas listrik. 2. Mengidentifikasi potensi kekurangan, risiko kegagalan, atau masalah yang mungkin akan timbul selama konstruksi atau operasi. 3. Menyediakan data kuantitatif dan bukti teknis untuk mendukung atau merekomendasikan modifikasi pada desain. Secara sederhananya, desain analisis adalah aktivitas memeriksa dan memvalidasi atau evaluasi solusi. Contoh desain engineering. Dalam bidang konstruksi, hasil dari desain engineering pada proyek konstruksi adalah seperangkat dokumen yang menjadi paduan mutlak untuk pembangunan. Contohnya gambar kerja. Gambar kerja meliputi denah, tampak, dan potongan yang sangat rinci. 2. Gambar detail sambungan struktural, yaitu detail tulangan, kolom, dan balok. 3. Gambar jaringan utilitas, yaitu jalur pipa, instalasi kabel listrik, dan tata letak AC. 4. Spesifikasi teknis material. Contohnya beton mutu K300, baja tulangan diameter 16 mili, mutu U39. 5. Rencana anggaran biaya atau yang disebut RAB. Perhitungan detail volume pekerjaan, biaya total proyek berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi material. Berikut salah satu contoh denah tampilan depan rumah suatu proyek pengerjaan perumahan, yaitu menampilkan tampak depan, tampak samping, dan spesifikasi bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembangunan sebuah perumahan yang telah disepakati kedua belah pihak. 2. Bidang manufaktur atau mekatronika. Hasil dari desain engineering pada manufaktur adalah seperangkat dokumen yang menjadi acuan mutlak pada proses manufaktur. Contohnya model CAD atau Computer Aided Design 3D. Model digital rinci dari sebuah produk, mesin pompa air otomatis, casing ponsel, atau komponen mobil
yang digunakan untuk simulasi dan cetak prototipe. Gambar rakitan atau juga disebut assembling drawings. Diagram yang menunjukkan urutan dan cara setiap komponen harus disatukan. Bill of Material atau BOM. Daftar lengkap semua suku cadang, baut, mur, sub rakitan yang diperlukan untuk membuat produk. Ini adalah beberapa contoh proses pembuatan blok mesin secara sistematis dan akurat menggunakan teknologi CNC. Dengan teknologi CNC, kita dapat menghemat waktu dan mempercepat pekerjaan kita. Contoh desain analisis. Bidang sistem informasi. Tujuannya adalah menganalisa sistem yang ada dan merumuskan persyaratan untuk sistem baru. Contohnya 1. Laporan analisis kebutuhan penggunaan User Requirement Document yang mengidentifikasi kelemahan sistem lama, pencatatan data pegawai masih manual dan rentan kerusakan, dan mendefinisikan kebutuhan sistem baru. Sistem harus dapat mengelola data pegawai secara terkomputerisasi dan menyajikan laporan dengan cepat. Diagram entitas relasi ERD. Model logis yang menggambarkan hubungan antara data dalam database, entitas pegawai berhubungan langsung dengan entitas golongan. Desain struktur file basis data, perincian kolom data, tipe data, dan kunci utama untuk setiap tabel. Berikutnya data flow diagram, DVD. Diagram yang memvisualisasikan alur data melalui sistem baru menunjukkan input, proses, dan output-nya. Ini adalah salah satu contoh desain analisis, yaitu sosial media, multimedia, email marketing, print media, short, website, social share, video, outdoor offline media, public relations, blogs, mobile. Ini adalah contoh desain analisis yang kita buat sehari-hari. Penutup, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bagikan hari ini dapat membuka wawasan dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar, berkembang, dan berani melangkah lebih jauh menuju kesuksesan. Tidak ada proses yang sia-sia selama kita mau belajar dan berusaha. Semoga presentasi ini menjadi langkah kecil untuk menumbuhkan semangat besar dalam diri kita untuk terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.